Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam angka-angki. Pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bangun ruang kubus dan balok dengan menggunakan media perangkat pembelajaran menggunakan YouTube tingkat MTS atau SMP kelas 8. Pendahuluan dalam materi ini memiliki 5 komponen. Komponen yang pertama yaitu petunjuk, 2 pengantar, 3 materi, 4 referensi, 5 profil. Komponen yang pertama yaitu petunjuk. Ada 5 petunjuk untuk kalian semua sebelum memulai pembelajaran kali ini. Petunjuk yang pertama yaitu siswa siapkan buku catatan dan alat tulis yang diperlukan untuk mencatat materi yang dianggap penting. 2. Fokuskan pendengaran dan penglihatan terhadap video pembelajaran selama proses pembelajaran berlangsung. 3. Jika ada yang penting untuk ditulis, maka siswa wajib untuk instruksi kepada guru agar video tersebut untuk di-pause atau di-stop. 4. Untuk memudahkan dalam mengulas kembali pembelajaran menggunakan YouTube, maka setelah proses pembelajaran selesai, siswa berhak untuk download video tersebut di situs www.youtube.com. 5. Pelajari dan pahami setiap materi serta petunjuk dalam video pembelajaran tersebut. Komponen yang kedua yaitu pengantar. Pengantar di sini memiliki 3 macam. Yang pertama, SK dan KD. Standar kompetensi dan kompetensi dasar. 2. Indikator. 3. Tujuan. Pengantar yang pertama yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi di sini yaitu memahami sifat-sifat kubus dan balok dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. Sedangkan kompetensi dasarnya yaitu menyelesaikan permasalahan kubus dan balok. Pengantar yang kedua yaitu indikator. Indikator di sini memiliki 4 macam. 1. Menyebutkan unsur-unsur kubus dan balok. 2. Membuat jaring-jaring kubus dan balok. 3. Menemukan rumus dan menghitung luas permukaan kubus dan balok. 4. Menemukan rumus dan menghitung volume kubus dan balok. Pengantar yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan dari pembelajaran kali ini ada 4. 1. Siswa dapat menjelaskan atau menyebutkan dengan teliti bagian-bagian kubus dan balok. 2. Siswa dapat melukis jaring-jaring kubus dan balok. 3. Siswa dapat menemukan rumus dan menghitung luas permukaan kubus dan balok. 4. Siswa dapat menemukan rumus dan menghitung volume kubus dan balok. Komponen yang ketiga yaitu materi. Materi pembahasan kali ini ada 5 macam. Yang pertama yaitu pengertian, 2 unsur-unsur, 3 sifat-sifat, 4 jaring-jaring, 5 luas permukaan dan volume. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian kubus. Kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Contoh di sini saya ambil yaitu gambar dadu, benda dadu, benda puzzle. Dadu bisa ya. Dadu kan semua sisinya sama. Hanya saja dadu itu memiliki angkanya berbeda ya. Sebagai buat permainan kan. Di sini puzzle.
Puzzle juga sama karena memiliki sisi yang sama, yaitu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pengertian balok. Balok adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi berhadapan yang sama bentuk dan ukurannya, di mana setiap sisinya berbentuk persegi panjang. Balok adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi berhadapan yang sama bentuk dan ukurannya, di mana setiap sisinya berbentuk persegi panjang. Contoh di sini diambil yaitu gambar korek api, benda korek api. Selanjutnya yaitu unsur-unsur. Unsur-unsur di sini ada 6 macam. 1 sisi, 2 rusuk, 3 titik sudut, 4 diagonal bidang, 5 diagonal ruang, 6 bidang diagonal. Yang pertama yaitu sisi. Coba perhatikan gambar di sini. Ada gambar kubus dan balok. Dan ada tanda panah yang menunjukkan rusuk, sisi, dan titik sudut. Itu semuanya sama ya. Perbedaannya kita akan lihat dari keterangan selanjutnya. Yang pertama yaitu sisi. Dari gambar kedua bangun ruang ini, kita dapat simpulkan bahwa sisi adalah setiap daerah persegi pada kubus dan daerah persegi panjang pada balok. Karena kubus itu semuanya berbentuk persegi, maka sisi adalah setiap daerah persegi. Ini sisi kubus berbentuk persegi. Ini sisi kubus berbentuk persegi. Sedangkan sisi balok yaitu daerah persegi panjang. Semua sisi balok itu berbentuk persegi panjang. Ya. Kemudian rusuk. Rusuk adalah perpotongan dua buah daerah persegi pada kubus atau dua buah daerah persegi panjang pada balok. Rusuk. Tanda panah ini menunjukkan garis rusuk ya, CG. Ini disebut rusuk karena perpotongan dua buah daerah persegi. Perpotongan dua buah daerah persegi. Ini persegi nih, persegi ini, persegi B, C, F, G, dan persegi C, D, G, H. Garis ini dinamakan rusuk. Kemudian balok. Dua buah daerah persegi panjang pada balok. Perpotongan dua buah daerah persegi panjang. Karena balok itu kan semuanya berbentuk persegi panjang. Ini rusuk. Selanjutnya yaitu titik sudut. Titik sudut adalah titik potong antara dua buah rusuk pada kubus dan titik potong antara tiga buah rusuk pada balok. Titik potong. Nih, titik sudut nih. Titik sudut, ya. Titik potong antara B, G. Titik potong nih, titik sudut ya. Kesimpulan dari gambar tersebut bahwa bangun ruang kubus dan balok memiliki 6 buah bidang atau sisi, 12 buah rusuk, dan 8 titik sudut. Selanjutnya yaitu diagonal bidang. Coba perhatikan gambar. Ada gambar kubus dan gambar balok. Dari gambar tersebut kita dapat simpulkan bahwa diagonal bidang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang kubus dan balok. Kubus dan balok memiliki 12 diagonal bidang. Ini diagonal bidang. Ruas garis, ini ruas garis EG menghubungkan dua titik sudut. Dua titik sudutnya itu adalah E dan G yang berhadapan pada setiap bidang kubus berhadapan. Ini dinamakan diagonal bidang. Dan jika kita hitung ada 12 diagonal bidang. Selain memiliki 12 diagonal bidang, kita akan ketahui bahwa
bahwa panjang diagonal bidang kubus adalah akar dari S pangkat 2 ditambah S pangkat 2 sama dengan akar dari 2 dikalikan S pangkat 2. Selanjutnya yaitu diagonal ruang. Di sini ada gambar lagi seperti tadi, gambar kubus dan gambar balok. Dari gambar tersebut kita dapat simpulkan bahwa diagonal ruang kubus adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam suatu ruang kubus dan balok, di mana kubus dan balok memiliki 4 buah diagonal ruang. Ya. Dan rumus untuk mencari panjang diagonal ruang kubus adalah akar dari S pangkat 2 ditambah S pangkat 2 ditambah S pangkat 2 sama dengan akar dari 3 dikalikan S pangkat 2. Sedangkan rumus untuk mencari panjang diagonal ruang balok adalah akar dari panjang pangkat 2 ditambah lebar pangkat 2 ditambah tinggi pangkat 2. Selanjutnya yaitu bidang diagonal. Di sini ada gambar kubus dan balok. Dari gambar tersebut, kita dapat disimpulkan bahwa bidang diagonal kubus adalah diagonal bidang yang dibatasi oleh dua rusuk kubus yang sejajar sehingga membentuk suatu bidang di dalam ruang kubus. Bidang diagonal kubus adalah diagonal bidang yang dibatasi oleh dua rusuk kubus yang sejajar sehingga membentuk suatu bidang di dalam ruang kubus. Sedangkan bidang diagonal balok adalah bidang yang dibatasi oleh dua rusuk dan dua diagonal bidang suatu balok. Sedangkan bidang diagonal balok adalah bidang yang dibatasi oleh dua rusuk dan dua diagonal bidang suatu balok. Dan kubus balok memiliki 6 buah bidang diagonal. Selanjutnya kita akan ketahui sifat-sifat kubus dan balok. Sifat-sifat kubus ada 5. Yang pertama, semua sisi kubus berbentuk persegi. 2. Semua rusuk kubus berukuran sama panjang. 3. Setiap diagonal bidang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. 4. Setiap diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran sama panjang. 5. Setiap bidang diagonal pada kubus memiliki bentuk persegi panjang. Sedangkan sifat-sifat balok tersendiri adalah 1. Sisi-sisi balok berbentuk persegi panjang. 2. Rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran sama panjang. 3. Setiap diagonal bidang pada sisi yang berhadapan memiliki ukuran sama panjang. 4. Setiap diagonal ruang pada balok memiliki ukuran sama panjang. 5. Setiap bidang diagonal pada balok memiliki bentuk persegi panjang. Selanjutnya yaitu jaring-jaring. Yang pertama kubus. Jaring-jaring kubus adalah bangun datar yang dapat membentuk kubus. Langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, sebelum kalian membuat jaring-jaring kubus, kalian siapkan kertas karton, gunting, pensil, penghapus, penggaris, dan lem. Pertama, kalian buat persegi yang setiap sisinya itu memiliki ukuran yang sama. Sebanyak 6, tapi tidak digunting satu persatu, melainkan kalian gunting seperti gambar ini ya. Seperti gambar apa? Gambar salib. Gambar salib tanda orang Kristen tuh. Ya. Buat seperti ini. Kalau sudah, setelah kalian buat seperti ini, kalian tekuk setiap garisnya. Tekuk sehingga membentuk gambar pada nomor 2. Setelah ditekuk, yang ada di hadapan kalian berikan huruf. Seperti gambar nomor 3. Depan kalian sebelah kiri berarti A, B, dan seterusnya.
Selanjutnya yaitu jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok adalah sebuah bangun datar yang dapat membentuk balok. Langkah-langkahnya sama, ada 3. Yang pertama, sama seperti jaring-jaring kubus, siapkan kerton dan lain sebagainya, alat tulis. Kalian gunting, kalian buat persegi panjang seperti gambar ya. Di gambar ini nomor 1. Setelah kalian buat seperti ini, kalian tekuk, kalian lipat sehingga membentuk bangunan seperti gambar nomor 2. Setelah dilipat, dilem, kalian kasih huruf A sampai H seperti gambar nomor 3. Selanjutnya yaitu luas permukaan. Yang pertama, luas permukaan kubus. Karena kubus terdiri dari 6 bidang persegi yang sama dan kongruen, maka luas permukaannya sama dengan 6 kali luas persegi. LP sama dengan 6 dikalikan S pangkat 2. Rumus luas persegi itu kan S pangkat 2. Jadi luas permukaan kubusnya 6 dikalikan S pangkat 2. Dengan L sama dengan luas permukaan kubus dan S-nya panjang rusuk kubus. Kita lihat contoh. Contoh yang pertama. Sebuah kubus panjang setiap rusuknya 8 cm. Tentukan luas permukaan kubus tersebut. Jawab, diketahui panjang rusuk 8 cm. Ditanyakan luas permukaan. Penyelesaiannya, luas permukaan kubus sama dengan 6 dikalikan S pangkat 2. 6 dikalikan S, sisi atau rusuk, yaitu 8 dikalikan 8. Sama dengan 6 dikalikan 8 kali 8, 64. 6 dikali 64 sama dengan 384 cm persegi. Contoh yang kedua. Hitung luas permukaan kubus jika luas salah satu sisinya 10 cm persegi. Diketahui luas salah satu sisi 10, maka E sama dengan 10. Ditanyakan luas permukaan. Penyelesaian luas permukaan kubus sama dengan 6 dikalikan sisi pangkat 2 sama dengan 6 dikalikan 10 dikalikan 10. Sama dengan 6 dikali 100 sama dengan 600 cm persegi. Selanjutnya luas permukaan balok. Luas permukaan balok. Tiap pasangnya bidang sama dan sebangun, maka luas pun sama. Akibatnya dapat diperoleh luas permukaan ABCD sama dengan luas permukaan EFGH. Luas permukaan ADHE sama dengan luas permukaan BCGF. Luas permukaan ABFE sama dengan luas permukaan DCGH. Memiliki 3 pasang ya, 3 pasang. Dengan demikian, luas permukaan balok sama dengan jumlah ketiga pasang sisi yang saling kongruen pada balok tersebut. Maka, luas permukaan balok dirumuskan sebagai berikut. Luas sama dengan 2 dikalikan panjang kali lebar ditambah 2 dikalikan lebar kali tinggi kurung tutup ditambah 2 kurung buka panjang dikali tinggi kurung tutup sama dengan 2-nya kita keluarkan jadi 1, maka 2 kurung kurawal kurung buka panjang kali lebar kurung tutup ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi kurung kurawal. Dengan keterangan L sama dengan luas permukaan balok, B panjang balok, L lebar balok, T tinggi balok. Kita lihat contoh. Sebuah balok berukuran 6 kali 5 kali 4 cm. Tentukan luas permukaan balok. Jawab. Diketahui P sama dengan 6, L sama dengan 5, T sama dengan 4. Ditanyakan luas permukaan. Penyelesaian. Luas permukaan balok 2 dikalikan
panjang lebar ditambah lebar tinggi ditambah panjang tinggi. 2 dikalikan dengan 6 kali 5 ditambah 5 kali 4 ditambah 6 kali 4 tutup. 6 dikali 5, 30. 5 kali 4, 20. 6 kali 4, 24. Yang dalam kurung ini kita jumlahkan terlebih dahulu. 30 ditambah 20, 50. 50 tambah 24, 74. 74 dikali 2, 148 cm persegi. Selanjutnya yaitu volume. Volume yang pertama yaitu volume kubus. Perhatikan gambar. Gambar kubus, di mana semua sisinya itu sama. Sisi, sisi, sisi. Jika panjang rusuk kubus adalah S, maka luas alas kubus sama dengan S dikali S. Dan tinggi kubusnya yaitu S. Nih ya, tinggi kubus S. Jadi volume kubus sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alasnya itu kan S kali S atau rusuk dikali rusuk. Dikalikan tinggi, tingginya itu S atau rusuk. Maka S kali S kali S. Jadi volume kubus dapat disimpulkan yaitu S dikali S dikali S sama dengan S pangkat 3. Perhatikan contoh. Sebuah bak mandi berbentuk kubus mempunyai panjang rusuk 1,5 meter. Berapakah volume bak mandi tersebut dalam sentimeter? Penyelesaian. Bak mandi berbentuk kubus mempunyai rusuk, maka S atau rusuk sama dengan 1,5 meter. Sedangkan yang ditanyakan, yang diinginkan itu adalah dalam bentuk sentimeter. Maka 1,5 meter ini kita ubah ke dalam sentimeter. Meter ke sentimeter turun atau naik? Ya, turun. Meter ke sentimeter turun 2. Maka dikalikan 100, jadinya 150 cm. Maka volumenya adalah sama dengan S pangkat 3. 150 dikali 150 dikali 150 sama dengan 3.375.000 cm pangkat 3. Contoh yang kedua, diketahui luas permukaan sebuah kubus 294 cm persegi. Hitunglah volume kubus tersebut. Jawab, diketahui luas sama dengan 294 cm persegi. Ditanyakan volume. Penyelesaian. Rumus luas sama dengan 6 kali sisi pangkat 2. Sisinya itu kan belum diketahui, sedangkan luasnya sudah. Maka kita masukkan. Nilai luasnya itu adalah 294 sama dengan 6 dikalikan S pangkat 2. 6 di sini kita pindah ruas ke sebelah kiri. Ini kan perkalian. Kalau dipindahkan menjadi pembagian. Jadi 294 dibagi 6 sama dengan S pangkat 2. 294 bagi 6, 49 sama dengan S pangkat 2. Pangkat 2 ini kita pindah ruas ke 49, jadinya akar. Akar 49 adalah 7. Maka diketahui sisinya sama dengan 7. Kita masukkan ke rumus volume. Volume sama dengan S pangkat 3. Sama dengan 7 dikali 7 dikali 7. Sama dengan 343 cm pangkat 3. Selanjutnya yaitu volume balok. Tadi volume kubus gambarnya itu semuanya sisi ya. Semuanya sisi, sisi, sisi. Sedangkan balok, dari sini ke sini panjang, dari titik sini ke titik sini lebar, dan dari bawah ke atas tinggi. Panjang, lebar, tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Gampang ya? Kita perhatikan contoh. Contoh yang pertama, sebuah akuarium berbentuk balok mempunyai panjang 6,3 desimeter, lebar 4,5 desimeter,
dan tinggi 5 desimeter. Volume air maksimal yang dapat mengisi akuarium adalah, jawab, diketahui panjang sama dengan 6,3 desimeter, lebar 4,5 desimeter, tinggi 5 desimeter. Ditanyakan volume. Penyelesaian. Volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Maka 6 dikali 3, 6,3 desimeter dikalikan 4,5 desimeter dikalikan 5 desimeter sama dengan 141,75 desimeter pangkat 3. Kita ubah ke dalam liter. Sama dengan 141,75 liter. Contoh volume balok yang kedua. Tentukan volume balok yang berukuran panjang 12 cm, lebar 9 cm, dan tinggi 8 cm. Jawab, diketahui P panjang 12 cm, L lebar 9 cm, T tinggi 8 cm. Ditanyakan volume. Penyelesaiannya, volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. 12 dikali 9 dikali 8. Hasilnya 864 cm kubik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Dan Ibu harap setelah pembagian selesai, kalian dapat mendownload pembelajaran ini di situs www.youtube.com dengan kata kuncinya bangun ruang kubus dan balok dalam kurung Megan Anthropa Legendary. Materi ini Ibu ambil dari beberapa referensi. Referensi di sini ada 3. Yang pertama yaitu Avianti Agus Nunik. Nunik Avianti Agus dengan judul buku Mudah Belajar Matematika untuk Kelas 8 SMP atau MTS. Jakarta, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008. Buku yang kedua yaitu M. Holik Adinawan, 2006, 1000 Pena Matematika untuk SMP atau MTS kelas 8, Jakarta, Erlangga. Dan yang ketiga bukunya yaitu Dewi Nuharini, 2008, Matematika Konsep dan Aplikasinya untuk SMP atau MTS kelas 8, Jakarta, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.